Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 AIK 4 ingin mempresentasikan hasil tugas UTIS kami. Mahasiswa Pendidikan Matematika. Beranggota: pertama, Silviana Rizky Olia. Kedua, M. Lutfillah. Ketiga, Madinatul Munawaroh. Keempat, Iva Olia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfillah dengan NIM 202211112013. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu Islam pernah mencapai kejayaan peradaban selama kurang lebih 700 tahun atau 7 abad, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Jelaskan bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah. Bukti-bukti kejayaan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah termasuk perkembangan ilmiah dan intelektual yang pesat, pembangunan institusi pendidikan seperti Universitas Bait al-Hikmah di Baghdad, kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, serta pencapaian dalam bidang seni, arsitektur maupun sastra. Lalu mengapa peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang? Jelaskan. Nah, kemunduran peradaban Islam setelah masa kejayaan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh serangan dari luar seperti serbuan Mongol dan penaklukan oleh bangsa Eropa, perpecahan internal dalam dunia Islam, kemunduran dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, habis itu stagnan dalam pemikiran dan inovasi, yaitu selain itu ya dengan perubahan politik dan sosial serta pergeseran ekonomi juga berkontribusi terhadap penurunan peradaban Islam dalam beberapa abad terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Olia Putri, NIM 202211112009. Di sini saya akan menjawab nomor 2A dan 2B. 2A, hubungan antara iptek dengan Islam dapat dilihat dari perspektif bahwa Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat manusia. Iptek dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami dan mengembangkan potensi alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, iptek dapat dipandang sebagai wahana untuk memperluas pengetahuan dan memajukan peradaban umat manusia sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan. Yang 2B, sebagai seorang muslim, pendapat saya tentang iptek adalah sangat positif. Iptek memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan efisiensi, dan membantu dalam memecahkan berbagai masalah kompleks. Dengan memanfaatkan iptek secara bijak, kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghargai ilmu pengetahuan dan inovasi. Soal nomor 3, pada umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang A, bagaimana menurut pandangan Islam? Jelaskan. Pandangan Islam tentang ilmu adalah bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat dihargai dan dianjurkan. Namun, Islam juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, serta dalam kerangka nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama. Dalam Islam, ilmu tidak benar bebas nilai karena harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Yang B, bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim? Jelaskan. Tanggung jawab ilmuwan muslim meliputi penggunaan ilmu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memecahkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat tanpa melanggar prinsip agama. Mereka juga bertanggung jawab atas etika penelitian
penelitian dan publikasi, serta memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum. Untuk menjawab soal nomor 4, yaitu ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia maka agama dan negara atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisah agar tidak rancu. Bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. Pandangan Islam tentang pemisahan agama dan urusan dunia tidaklah mutlak. Karena Islam mengajarkan konsep bahwa agama mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk urusan dunia ataupun materi. Namun dalam praktiknya Islam juga mengakui perlunya pemisahan antara agama dan kekuasaan politik agar keadilan dapat ditegakkan secara independen dan tanpa intervensi agama. B. Itu bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan dengan dalil ayat atau hadis. Kalau pendapat saya itu meskipun terdapat kebutuhan untuk memisahkan agama dan kekuasaan politik, namun nilai-nilai agama masih harus menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan tata kelola negara yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu dan yang artinya, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama harus menjadi landasan moral bagi tindakan manusia termasuk dalam ranah politik dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwaroh Selan dengan NIM 2022-111-2002. Akan menjawab soal nomor 5, yaitu bacalah ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 lengkap dengan harokatnya. A. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia telah mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan demikian, dalam makna yang lebih luas, ayat pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam semesta. Ayat kedua juga memberi petunjuk kepada manusia untuk mengenal dirinya secara jelas, yaitu mengetahui asal kejadiannya. Ayat ketiga, Dia membagi kemurahannya kepada semua makhluk. Di antara kemurahannya adalah menjadikan manusia bisa membaca, menulis, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena, manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan,
Dengan pena manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya, dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Ayat kelima, Allah mengajar manusia apa yang tidak ketahui atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dalam dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan, Allah memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Sehingga dengan kemampuan itu, manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya. Bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah kepada beberapa orang yang dikehendaki, tanpa melalui belajar, atau ilmu laduni. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu, mengandung perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat kauliyah dan kauniyah, manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.